Apa yang perlu diingat-ingat? Ingatlah kebaikan orang lain kepada kamu. Lalu ingat juga keburukan kamu pada orang lain. Dan lupakan dua hal. Lupakanlah kebaikanmu pada orang lain dan lupakan keburukan orang lain kepadamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, bolo, konco, teman-teman Mas Ustadz semuanya, semoga dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kelancaran rezeki dan kemudahan urusan. Hari ini kita lagi jalan-jalan ya, rihlah, safar tipis-tipis ya, sambil tag konten, dan semoga ini bisa jadi kemanfaatan buat teman-teman. Ya, sebagaimana konsep infak yang kita kenal itu kan memberikan kepada orang lain. Ya, kita juga jangan pernah lupa menginfakkan atau mengalokasikan waktu kita untuk healing buat diri kita sendiri ya. Jadi jangan lupa juga teman-teman memang punya keharusan untuk membahagiakan orang-orang tercinta. Tetapi teman-teman sebelum melakukan itu juga harus memastikan bahwasannya kita sudah memberikan porsi kebahagiaan untuk diri kita sendiri. Sehingga kita tidak membahagiakan orang lain dalam keadaan diri sendiri kita yang menderita gitu. Jadi pada kesempatan hari ini, ngomong-ngomong tadi dibuka dengan kata infak, maka kita akan banyak membahas tentang itu. Di dalam Al-Quran ada satu runtutan ayat yang cukup lengkap ya, secara komprehensif membahas tentang infak. Diawali dengan perumpamaan atau tamsil. Mathalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah. Jadi perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah itu serupa dengan kamathali habbah. Habbah itu benih. Ya, benih. Ketika benih ini ditabur, ya, benih ini tabur, numbuh lalu ada 7 cabang, dan setiap 7 cabang ini menghasilkan 100 buah. Maka pertanyaannya adalah, berarti setiap infak yang kita berikan akan terlipat gandakan sebanyak 700 kali lipat. Apakah hanya sebatas itu Allah memberikan? Apakah hanya 700 lipat? Di dalam tafsirnya, Profesor Dr. Muhammad Quraisyah menjelaskan secara lantang dan eksplisit bahwa Allah bisa melipat gandakan jauh lebih banyak daripada itu. Dari 700 kali lipat itu jauh lebih banyak. Kenapa? Karena Allah Maha Kaya, Allah Maha Memiliki, sehingga tidak pas bagi kita ketika kita betul-betul menghitung dalam kacamata transaksional. Ketika kita infak 1.000 maka akan kembali 700.000 misalkan. Atau kita infak 1 juta maka akan kembali 700 juta misalkan. Bukan seperti itu. Tetapi infak yang kita lakukan adalah murni untuk melakukan ibadah di jalan Allah dan juga berbagi kebahagiaan bagi hamba Allah yang lain. Sab'asana bila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Allah berkehendak untuk memberikan kepada siapapun dan dengan pelipat gandaan sebanyak apapun. Selanjutnya, alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah tsumma la yasbi'una ma anfaqu manna wa la adallahum ajrun inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Nah, ada syaratnya nih. Ketika infak bisa kita lakukan dan berpotensi menjadi banyak kebaikan, itu ada syaratnya. Syaratnya salah satunya adalah la yusbi'una ma anfaqu manna wala adza. Jangan sampai kita ikuti infak yang kita lakukan itu dengan satu mengungkit-ungkit. Yang kedua itu adalah mengikutinya dengan penghinaan. Contoh, sedekah di jalan ngasih orang, habis ngasih ngomong minggir lu miskin, ya jangan. Itu berarti kita mengekori pemberian kita dengan hinaan. Jangan seperti itu. Tapi ada kata-kata yang unik di dalam ayat ini. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi summa la yutbi'un. Di sini menggunakan kata summa, lalu. Tidak menggunakan tidak menggunakan kalimat sambungan lain, tetapi menggunakan summa. Di dalam kaidah tafsirnya, kata summa ini ingin memberikan satu petunjuk kepada kita bahwasannya nanti kalau sudah infak hari ini ya,
Maka yutbi'una ma anfaqu manna wala adza, mannan wala adzanya ini kalau diinput dengan kata summa, maka bukan hanya kita mungkit setelah ngasih langsung diungkit atau setelah ngasih langsung menghina, pun ini berlaku ketika sudah lama, sudah berlalu dengan jangka waktu yang cukup panjang. Misalkan, katakan sebut saja namanya, ada yang namanya Rizki dan ada yang namanya Mawar misalkan. Satu ketika Mawar membantu Rizki, membantu dengan nominal 10 juta rupiah untuk Rizki memulai bisnis. Saat itu mungkin keadaan Mawar masih banyak duitnya, tabungannya masih cukup, depositonya masih banyak. Jadi 10 juta adalah angka yang tidak terlalu besar untuk si Mawar. Sampai berlalu, keadaan terus berubah. Kalau kata Gen Z ya, kalau kata peribahasa juga, kehidupan itu seperti roda dan roda itu pasti berputar. Kadang di atas, kadang di bawah. Setelah 10 juta tadi diberikan kepada Rizki dari Mawar, lalu ternyata pada beberapa tahun yang mendatang, usaha Rizki naik, berhasil, Mawar mengalami sedikit kesulitan. Sehingga ia meminta bantuan kepada Rizki. Lalu Rizki ini ya kebetulan bukan orang sebagaimana yang diharapkan oleh Mawar. Dia tidak membalas kebaikannya, misalkan contoh. Lalu Mawar tergelitik karena ia pernah membantu di masa lampau dan ternyata bantuannya itu mengakibatkan atau menjadi perantara berhasilnya bisnis yang dibangun oleh Rizki itu misalkan. Akhirnya dia bicara, dulu itu loh, kamu ini saya bantu dulu. Nah, kata inilah yang dimaksud oleh summa la yutbi'un. Meskipun waktunya sudah panjang, berlalunya sudah lama, toh kalau diungkit, ini sama akan menghapus pahala infak yang kita berikan. Makanya ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatukum bil manni wal adza kalladzina yunfiqu malahu ria'an nas. Ya. Famathaluhu kamathali safwanin 'alaihi turabu wa bilum fatarakahu salda. Wa bilum fa'asabul kibar fatarakahu salda. Kurang lebih seperti itu. Jadi serupa perumpamaannya itu seperti batu yang di atasnya ada pasir, pasirnya itu tersiram air, bersih lagi. Seolah-olah tidak melakukan infak apapun. Nah, ini adalah salah satu pendidikan yang dilakukan oleh Al-Quran. Sekiranya kita bisa mengambil 3 poin daripada diskusi atau penyampaian kita pada hari ini. Yang pertama adalah nominal pelipat gandaan yang Allah sampaikan itu tidak sama sekali membatasi ganjaran yang akan Allah berikan kepada kita, melainkan wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah mau melipat gandakan berapapun, lebih dari 700 kali lipat juga bisa. Tetapi dari sisi manusia yang perlu kita lihat adalah bagaimana caranya kita bisa menginfakkan lillahi ta'ala karena Allah semata, fisabilillah, di jalan Allah. Bukan karena mengikuti iming-iming, bukan karena mengharapkan profit yang lebih banyak daripada bersedekah, bukan. Tetapi lillahi ta'ala. Yang kedua adalah kata summa la yutbi'un. Dalam jangka panjang, ya, dalam jangka panjang jangan sekali-kali kita mengungkit kebaikan kita kepada orang lain. Sehingga hal ini mengingatkan saya pada sebuah pesan yang dulu pernah dititipkan oleh salah satu ustadz. Beliau berpesan kepada saya, ingat 2 hal, lupakan 2 hal. Apa yang perlu diingat-ingat? Ingatlah kebaikan orang lain kepada kamu. Lalu ingat juga keburukan kamu pada orang lain. Dan lupakan 2 hal. Lupakanlah kebaikanmu pada orang lain dan lupakan keburukan orang lain kepadamu. Sehingga kalau misalkan kita dalam posisi ini, kita akan selalu di titik nol. Tidak pernah merasa berjasa, juga tidak pernah merasa terhina. Sehingga hidup kita enjoy. Itu adalah poin yang kedua. Jangan sampai infak dan sedekah yang sudah kita berikan, malah di suatu hari nanti yang akan datang kita ungkit sehingga itu akan
menjadikan kita seumpama batu yang di atasnya pasir bersih tersapu dengan air. Pahalanya tak bersisa, kebaikannya pun di sisi Allah hilang begitu saja. Lalu poin yang ketiga adalah kita perlu menginvestasikan harta kita yang sesungguhnya melalui infak. Harta yang kita timbun, harta yang kita miliki bisa kok dibawa mati. Dengan cara apa? Dengan cara menebar sebanyak-banyaknya harta yang kita miliki kepada segmentasi-segmentasi yang bermanfaat. Kita bisa mengalirkannya kepada wakaf, kita bisa mengalirkannya kepada sedekah jariyah, kita bisa makan dengan membantu pendidikan atau membantu kehidupan orang. Itu adalah bagian daripada investasi jangka panjang yang diajarkan oleh Al-Quran. Maka sahabat bolo konco dari teman-teman Mas Ustadz semuanya, perlu kita sadari betul dalam hati kita, jika dermawan bukanlah hal yang instan, ia butuh latihan. Maka latih diri kita untuk menjadi pribadi yang senang berinfak dan semata-mata kita lakukan hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Silahkan jika ada pertanyaan. Ustaz, tadi disebutkan ketika kita berinfak terus kemudian kita mengungkit, itu dalam arti mengungkit ke si orang yang kita bantu dalam tanda kutip. Ini yang nanya lagi sakit apa belum sama? Iya. Sambil mikir. Terus kemudian atau ketika misal kita menciptakan sebuah kebaikan untuk jadi contoh, dalam arti bukan mungkin ke orangnya langsung, cuma ke orang lain, tapi tujuannya contohnya kayak gini loh sebenarnya gitu, misal dengan tanpa perasaan bahwa aku mau pamer dalam tanda kutip ini, murni cuma contoh aja gitu. Itu apakah juga akan menghapus sebuah kebaikan itu dalam tanda kutip? Iya, kalau dalam konsep hari ini memberi emang harus kasih tahu orang ya kayaknya ya. Soalnya gini. Jangan sampai malah, kan kita perlu butuh mafhum mukhalafah ya, paham kebalikannya juga. Misalkan gini, justru saking takutnya orang dilihat karena memberi, akhirnya dia memilih untuk tidak memberi. Oke. Itu malah nggak bagus. Kenapa? Karena gini, andaikan misalkan Mas Agung memberi orang, tapi dengan niat, ya ada ria-rianya dikit lah misalkan. Ya umum lah manusia di tahap awal ya, ada ria-rianya dikit, tapi ngasih 10 juta nih, diinfakin. Itu jauh lebih bermanfaat daripada takut nggak dilihat, tapi malah jadi nggak infak sama sekali. Oh, takut dilihat, tapi nggak jadi infak sama sekali. Makanya dia takut nggak dilihat nih. Akhirnya 10 jutanya simpan lagi nih, nggak jadi dikasih. Cuman gara-gara takut riya lah, takut sombong gitu ya. Itu lebih baik sambil nata hati sambil ngasih. Ya tetap diniati awalnya lillahi ta'ala. Adapun keserempet dikit, ada istilah pokoknya cepet-cepet dibuang aja intinya. Okay. Itu lebih baik. Kenapa? Karena 10 juta itu tetap bisa dipakai. Misalkan buat sekolahan, dia tetap bisa dipakai minimal buat makan-makan gurunya, buat ngebantu operasional buku, ngebantu operasional apa, tetap kepake. Atau ke masjid misalkan. Lu mau infak nih 20 juta atau 100 ribu lah, nggak usah gede-gede. 100 ribu bisa dikonversikan menjadi 2 kotak nasi Jumat berkah misalkan. Kalau misalnya kita takut riya, iya yang harusnya nasi Jumat berkah itu 500 jadi 498. Tapi kalau misalkan kita jadi kasih, ya genap itu dia jadi 500 kotak. Tetap ada gunanya. Makanya kayaknya kalau zaman sekarang tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu, itu kayaknya agak repot malah. Karena sekarang pemberian dalam jumlah besar itu harus difoto untuk laporan. Kalau nggak gitu, dituduhnya duitnya duit nggak jelas gitu kan. Nah itu sebenarnya juga secara fungsi saja bergeraknya gitu. Misalkan kalau secara fungsinya memang untuk laporan, ya silahkan. Tetapi yang paling intinya adalah lebih baik kamu merasa sambil nata hati sambil memberi daripada berusaha nata hati nggak ngasih-ngasih. Itu malah nggak ketata-ketata hatinya karena nggak dilatih gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Karena apa? Faktor kemanfaatannya, uangnya tetap bisa digunakan, tetap bisa dioperasionalkan, tetap bisa dikonversikan menjadi hal-hal yang nilainya manfaat. Baik, itu teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.